Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan materi pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas tentang aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, pengertian dari ergonomi yaitu suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya. Kemudian, faktor kenyamanan kerja dan ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk membuat desain tugas yang berguna. Selanjutnya, aturan atau kebijaksanaan dalam bekerja, kemudian ramah penggunaan di segala tempat dan bidang. Selanjutnya, bahwa seorang pekerja yang mengoperasikan banyak peralatan, namun dapat dijangkau dengan mudah. Nah, ergonomi ya. Jadi ketika kita bicara tentang ergonomi suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia. Ketika kita berbicara ergonomi itu berbicara soal faktor kenyamanan kerja, bagaimana kita nyaman bekerja antara manusia dengan komputernya. Ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan untuk membuat desain yang baik, nyaman, dan berguna. Jadi beberapa segi ini yang akan kita bahas pada aspek ergonomi pada IMK ya, sehingga kita bekerja antara manusia dan komputer itu akan menciptakan sebuah kenyamanan. Jadi ergonomi di sini menyangkut aturan atau kebijaksanaan dalam bekerja. Jadi di dalam bekerja ada aturan atau kebijaksanaannya. Bahwa seorang pekerja yang mengoperasikan banyak peralatan, namun dapat dijangkau dengan mudah. Ya. Jadi kita bisa berbicara ergonomi, kita banyak mengoperasikan peralatan, tapi kita nyaman atau kita bisa menjangkaunya secara mudah. Jadi ergonomi di sini yaitu kenyamanan dalam bekerja antara manusia dengan komputer. Nah, selanjutnya keuntungan penerapan ergonomi bagi pekerja yaitu lebih baik dalam mengerjakan tugasnya, kemudian lebih sehat, selanjutnya meningkatkan kepuasan kerja dan lebih produktif. Nah, di sini aspek dasar merupakan acuan evaluasi terhadap aspek kesehatan ketika kita bekerja agar kita merasa nyaman. Nah, di sini ada aspek ergonomi dari stasiun kerja, di mana stasiun kerja yaitu sistem komputer termasuk meubilar yang digunakan misalnya kursi, meja, dan sebagainya. Permasalahan yang muncul jika seorang operator komputer terlalu lama bekerja di depan komputer yaitu serangan miopi yang semakin besar, kemudian keluhan mata misalnya iritasi, ketegangan mata, kemudian ketegangan punggung, otot siku, dan otot pundak. Jadi stasiun kerja adalah tempat kita bekerja. Di sini aspek-aspek dasar yang berhubungan dengan fungsi penggunaan, aspeknya ada di lingkungan kerja, di mana stasiun kerja itu ditempatkan, di mana stasiun kerja dimanfaatkan, bagaimana kondisi lingkungan kerja, dan berapa lama stasiun kerja digunakan. Beban visual di sini berkaitan dengan iritasi mata, pandangan yang mengabur, munculnya rasa pening di kepala. Kita bekerja jangan sampai mata kita merah, keluar air mata, pandangannya mengabur, bahkan mata kita sampai minus. Karena kita terlalu lama berinteraksi dengan komputer. Kemudian beban otot di sini berkaitan dengan kelelahan otot. Rasa sakit pada beberapa persendian, ketegangan punggung, otot siku, jari tangan, dan otot pundak. Nah, aspek yang mempengaruhi kenyamanan kerja di sini ada lingkungan kerja, ya, di mana stasiun kerja diletakkan, di mana stasiun kerja dimanfaatkan, kemudian bagaimana lingkungan kerjanya, kemudian ada durasi kerja, ya, berapa lama stasiun kerja tersebut digunakan.
Selanjutnya ada tipe pekerjaan, di mana bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam arti persepsi dan kebutuhan motorik. Kemudian beban psikologi, bagaimana beban psikologi yang dihadapi pekerja selama ia mengerjakan pekerjaannya. Apakah pekerjaan itu membosankan? Kemudian apakah pekerjaan itu mampu memberikan tantangan? Dan apakah pekerjaan itu mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja? Nah, tipe pekerjaan yang banyak dikerjakan dengan bantuan stasiun kerja, yaitu yang pertama ada pemasukan data. Ya. Di sini pemasukan data di mana pekerja yang berorientasi pada hard copy, sehingga operator akan jauh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan pengetikan dibandingkan dengan melihat ke layar tampilan. Aspek kesehatan yang bisa muncul, beban visual yang muncul berkaitan dengan dokumen yang disalin karena pekerjaan harus melihat ke tulisan. Pada dokumen yang kualitas tulisannya bervariasi. Beban otot yang muncul berkaitan dengan proses pemasukan data yang memberi beban yang sangat besar pada tangan. Ya, sehingga pada tangan, pada pergelangan tangan, jari, dan lengan. Kemudian beban postur tubuh yang muncul berkaitan dengan proses pemasukan data yang memberi beban yang sangat besar pada punggung dan bahu, serta memerlukan pergerakan tubuh khususnya bagian leher dan kepala. Itu untuk pemasukan data. Selanjutnya ada tipe akuisisi data. Yang kedua, kemudian yang ketiga ada pekerjaan interaktif. Nah, pekerjaan interaktif di sini ya, pekerjaan yang berkaitan dengan pemampatan ragam interaktif dari layar tampilan yang meliputi pekerjaan pemrograman ya, maupun pekerjaan pada bidang reservasi. Aspek kesehatan yang muncul bervariatif ya, dari beban visual karena banyak berinteraksi dengan layar tampilan dan beban otot karena harus mengolah informasi dengan cepat, kecepatan tinggi ya. Selanjutnya yang keempat, pekerjaan pengolahan kata. Nah, pekerjaan pengolahan kata di sini ya yang berkaitan dengan proses pengetikan ataupun penyuntingan editing naskah ya. Jadi aspek kesehatan yang akan muncul adalah beban otot dan postur bagi pekerja yang bertugas untuk mengetik dan beban visual bagi pekerja yang bertugas sebagai editor. Yaitu tipe pekerjaan yang banyak dikerjakan dengan bantuan stasiun kerja. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip ergonomi ya, ada dua. Yang pertama prinsip fisikal dan kedua prinsip kognitif. Nah, penjelasannya di sini prinsip fisikal ya. Yang pertama, jadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau ya, bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok. Kemudian bekerja dengan postur yang sesuai, kemudian mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan, selanjutnya meminimalkan kepenatan atau kelebihan. Selanjutnya mengurangi pengulangan yang berlebihan, memberikan jarak ruang dan akses, meminimalkan kontak stres, memberikan mobilisasi dan merubah postur atau posisi, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Nah, menciptakan lingkungan yang menyenangkan ini di mana pencahayaan yang tepat, temperatur yang tepat, dan menahan getaran. Nah, kalau prinsip-prinsip kognitif, yang pertama adanya standarisasi, yang kedua membuat stereotip, yang ketiga menghubungkan aksi dengan persepsi, yang keempat mempermudah pemaparan suatu informasi, yang kelima menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, yang keenam memberikan image atau gambaran yang jelas, kemudian yang ketujuh membuat redundansi, misalnya warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dan lain-lain. Yang kedelapan membuat pola atau partner. Yang kesembilan memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan, dan kesepuluh memberikan umpan balik secara cepat atau seketika. Nah, di sini selanjutnya ada tentang pencahayaan ya. Tujuan perancangan pencahayaan yang pertama menghindarkan user dari cahaya terang langsung atau pantulannya. Yang kedua memperoleh keseimbangan antara kecerahan atau brightness layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan user. Yang ketiga, menghindari cahaya yang langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Yang keempat, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Ya. Nah, sumber cahaya di sini ada dua ya. Cahaya langsung yang berasal dari matahari yang menerobos masuk lewat jendela atau sumber cahaya buatan, misalnya bola lampu.
Kemudian ada cahaya tidak langsung yang dipantulkan oleh tembok atau partisi, langit-langit rumah atau plafon, lantai rumah, bahan yang ada di sekitar layar tampilan, misalnya pemegang dokumen, bagian atas dari meja yang digunakan, dan pakaian yang digunakan oleh operator. Nah, di sini jadi kalau kita bekerja eh, apabila cahaya matahari langsung itu kategorinya bagus ya, karena eh, cahaya langsung atau cahaya tak langsung dari cahaya lampu, langit-langit, maka pengecatan ya berpengaruh. Jadi kalau cat ruangan terlalu gelap, maka butuh pencahayaan yang terang, sehingga kategori listriknya akan boros. Ya. Jadi bila ruangan agar tidak boros atau menghemat listrik harus dengan cat yang terang ya, agar pencahayaannya tidak terlalu memakan banyak listrik atau tidak boros listriknya. Selanjutnya, dalam pencahayaan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian terhadap cahaya adalah yang pertama, perancangan lighting fixture dalam arti arah pencahayaannya dan kuat cahaya yang dihasilkan. Kemudian penutup jendela, yang ketiga penempatan lighting fixture dan jendela relatif terhadap stasiun kerja. Yang keempat, faktor refleksitas dari material yang ada di ruangan tempat stasiun kerja ditempatkan. Nah, selanjutnya suhu dan kualitas udara. Yang pertama, komputer yang dihidupkan dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas sehingga akan mempengaruhi suhu ruangan di mana komputer tersebut ditempatkan. Yang kedua, panas yang berlebihan ini akan berpengaruh secara negatif pada kinerja operator dan komputernya. Yang ketiga, untuk itu diperlukan peralatan lain ya untuk menetralisir suhu yang tinggi tersebut. Di antaranya adalah penggunaan kipas angin dan atau AC. Nah, di sini ya permasalahan suhu dan kualitas udara dapat diatasi dengan menggunakan pengontrol suhu udara ya. Tetapi penggunanya harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya banyaknya panas yang disebarkan oleh stasiun kerja, kemudian tipe dan kualitas penyaring udara serta penempatan pada ruangan. Nah, itu untuk suhu dan kualitas udara. Nah, gangguan suara, selanjutnya gangguan suara ya dapat berasal dari suara AC, komputer, manusia, suara speaker, atau peralatan lainnya. Nah, di mana gangguan ini akan nampak jika suara yang terjadi relatif besar bagi user. Ya, akibatnya user akan merasa terganggu, stres, dan konsentrasinya menurun. Nah, bila dalam suatu ruangan ya banyak user atau manusianya dan seseorang lagi mengerjakan tugasnya dan banyak orang yang sedang di dalam ruangan tersebut berbicara, maka akan mengganggu dalam pekerjaannya sehingga orang yang bekerja akan mengalami stres dan konsentrasinya menurun. Nah, cara mengatasinya ya bisa menutup telinga dengan rapat ya dengan menggunakan headset dan alat lainnya. Kemudian memasang peredam suara ya kalau ruangannya berbeda dengan ruangan tempat kerja yang lainnya ya. Jadi tempat ruangan kerjanya bisa memasang peredam suara. Ya, kemudian di sini kesehatan dan keamanan kerja. Nah, di sini kondisi-kondisi kesehatan ada radang persendian, penyakit gula, berat badan yang berlebihan, darah tinggi, stres, merokok, kehamilan menopause, umur yang semakin bertambah, dan kondisi fisik yang jelek. Itu kesehatan dan keamanan kerja. Nah, perlu diperhatikan ya. Yang pertama, istirahatkan mata Anda dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin. Yang kedua, jagalah agar kacamata, lensa kontak, dan layar tampilan agar selalu bersih. Yang ketiga, jika Anda menggunakan pencegah kilau, bersihkanlah pencegah kilau sesuai aturan yang ada. Yang keempat, periksakanlah mata Anda ke ahli mata secara rutin. Dan yang kelima, jika mungkin pakailah kacamata yang khusus ya, yang dirancang untuk digunakan bekerja dengan layar komputer. Nah, kalau kita terlalu banyak bekerja di depan komputer, maka yang pertama itu tadi harus diistirahatkan mata ya. Mata kita diistirahatkan dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk ya. Kemudian kalau kita menggunakan kacamata, kacamatanya agar selalu dibersihkan. Dan jangan lupa periksakan mata Anda ke ahli mata atau dokter mata secara rutin ya, agar
terhindar dari penyakit mata. Nah, kebiasaan dalam bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Kemudian mengubah posisi duduk Anda untuk mencegah kelelahan otot. Kemudian berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Dan mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama yang memberikan tekanan fisik yang berat pada Anda. Jadi kalau Anda terbiasa bekerja di depan komputer itu harus bekerja dengan sesantai mungkin duduknya yang posisi yang tidak membuat Anda cepat lelah atau kelelahan otot Jadi duduk yang benar, posisi duduk di depan komputer harus yang sesantai mungkin. Kemudian kalau Anda sudah lama duduk, lakukanlah berdiri dan mengambil beberapa menit untuk berolahraga ringan. Nah, kemudian diusahakan tidak terlalu banyak dalam pengetikan Kalau terlalu banyak mengetik usahakan ada istirahatnya untuk memberikan waktu istirahat kepada fisik Anda. Seperti itu Kemudian kebiasaan dalam bekerja di sini mengambil istirahat sejenak secara periodik. Nah, tadi jangan sampai Anda terus bekerja tanpa ada istirahat yang membuat tubuh Anda atau badan Anda menjadi ototnya tidak Jadi harus agar otot-otot menjadi rileks Anda harus beristirahat sejenak dulu. Kemudian memeriksakan kebiasaan kerja Anda dan tipe pekerjaan yang hendak Anda lakukan. Jadi memeriksa kebiasaan kerja Anda agar pekerjaan yang Anda lakukan dapat bekerja dengan maksimal. Nah, mungkin itu saja pada pertemuan materi ke-7 ini. Nah, pada pertemuan materi ke-7 ini saya akan menyimpulkan untuk materi minggu ke-7 ini. Kesimpulan dari materi pertemuan ke-7 ini yaitu ergonomi. Ketika kita berbicara tentang ergonomi suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia Ketika kita berbicara ergonomi itu berbicara soal faktor kenyamanan kerja, bagaimana kita nyaman bekerja antara manusia dengan komputernya. Selanjutnya ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan untuk membuat desain yang baik, nyaman, dan berguna. Jadi beberapa segi yang akan kita bahas pada aspek ergonomi pada IMK sehingga kita bekerja antara manusia dan komputer itu akan menciptakan sebuah kenyamanan. Ergonomi di sini menyangkut aturan atau kebijaksanaan dalam bekerja. Jadi di dalam bekerja Anda ada aturan atau kebijaksanaannya bahwa seorang pekerja yang mengoperasikan banyak peralatan namun dapat dijangkau dengan mudah. Jadi kita berbicara ergonomi di sini kita banyak mengoperasikan peralatan tapi kita nyaman atau kita bisa menjangkaunya secara mudah Jadi ergonomi itu kenyamanan dan kemudahan dalam manusia bekerja dengan komputer. Nah, itu mungkin yang dapat saya simpulkan sebelum saya akhiri materi pertemuan ke-7 ini ada satu pesan, yaitu cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seorang yang bernilai Semoga Anda semuanya menjadi orang yang bernilai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan ke-7 ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.